Halo Sobat Tanduranpedia, ingat tidak waktu kecil dulu, kita sering main di semak-semak dan menemukan buah kecil berwarna hitam yang kalau dipencet keluar warna ungu pekat seperti tinta? Banyak yang menyebutnya buah tinta, atau di beberapa daerah dikenal dengan nama mangsian. Tanaman ini sering dianggap gulma atau semak biasa yang tumbuh liar di pinggir sungai atau pagar tua. Tapi, tahukah kalian kalau di balik status liarnya, mangsian menyimpan sejarah penggunaan tradisional yang panjang dan manfaat kesehatan yang luar biasa? Hari ini, kita akan bedah tuntas si tanaman tinta ini. Pastikan tonton sampai habis ya. Secara ilmiah, mangsian dikenal dengan nama Phyllanthus reticulatus. Masih satu keluarga dengan meniran, Phyllanthus niruri. Bedanya, mangsian tumbuh berupa semak berkayu yang bisa mencapai tinggi 2-4 meter. Coba perhatikan daunnya. Daun mangsian berbentuk oval kecil, tersusun berseling di rantingnya. Kalau kalian lihat sekilas, ranting ini mirip seperti daun majemuk. Padahal ini adalah ranting asli dengan daun tunggal. Bunganya sangat kecil, biasanya menggantung di ketiak daun. Dan yang paling ikonik tentu buahnya. Awalnya hijau, lalu berubah merah, dan kalau sudah matang sempurna, akan menjadi hitam legam mengkilap. Habitatnya, mangsian ini bandel banget. Dia suka tempat yang agak lembab, makanya sering kita temukan di dekat saluran air, tepian hutan, atau di bawah pohon besar yang teduh. Nama mangsian berasal dari kata mangsi yang dalam bahasa Jawa atau Sunda berarti tinta. Di luar negeri, tanaman ini punya julukan keren, black-berried featherfoil. Zaman dulu, sebelum pulpen mudah didapat, anak-anak sekolah atau pengrajin sering menggunakan perasan buah ini sebagai pewarna alami. Meskipun tidak seawet tinta kimia modern, pigmen alami ini menunjukkan betapa kayanya alam kita menyediakan kebutuhan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling serius, manfaatnya untuk kesehatan. Dalam pengobatan tradisional atau Ayurveda, hampir seluruh bagian tanaman ini bisa digunakan. 1. Daunnya. Sering digunakan sebagai obat kumur untuk radang gusi atau sariawan karena sifat antimikrobanya. 2. Akarnya. Di beberapa daerah, rebusan akarnya digunakan untuk membantu meredakan asma dan masalah pencernaan seperti diare. Sifat diuretik. Mangsian juga dikenal membantu melancarkan buang air kecil. Tapi ingat ya Sobat Tanduranpedia, meskipun herbal, penggunaan untuk pengobatan harus tetap dikonsultasikan dengan ahli. Kandungan tanin yang tinggi di dalamnya sangat efektif sebagai astringen, tapi kalau dosisnya salah, bisa mengiritasi lambung. Jadi, gunakanlah dengan bijak. Karena bentuk tajuknya yang rimbun dan buahnya yang cantik, mangsian sebenarnya mulai dilirik untuk dijadikan tanaman hias atau pagar hidup. Menanamnya pun sangat mudah. Kalian bisa menggunakan biji dari buah yang sudah hitam tadi, atau lebih cepat dengan cara stek batang. Mangsian tidak butuh perawatan khusus. Cukup pastikan dia mendapat sinar matahari yang cukup dan penyiraman teratur di awal masa tanam. Selain mempercantik halaman, kalian juga ikut melestarikan tanaman lokal yang mulai langka di perkotaan ini. Nah, itu dia perjalanan kita mengenal si hitam manis mangsian. Dari yang tadinya dianggap gulma, ternyata punya nilai sejarah dan manfaat medis yang besar. Alam memang tidak pernah gagal membuat kita takjub, asalkan kita mau belajar mengenalnya. Apakah di daerah kalian tanaman ini punya nama lain? Atau kalian punya kenangan masa kecil dengan buah tinta ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan edukasi tanaman lainnya hanya di Tanduranpedia.